Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Jumlah penderita positif COVID-19 di Taiwan bertambah 671 kasus pada hari Kamis 27 Mei. Di antaranya jumlah pasien akut membludak, membuat rumah sakit di kota Taipei dan New Taipei menjadi kewalahan. Rumah sakit NTU mengeluh kapasitas perawatan sudah hampir penuh dan pemerintah pun diminta mengintegrasikan sumber medis untuk menangani kondisi yang semakin gawat. Bertambah lagi 671 kasus positif COVID-19 di Taiwan pada hari Kamis 27 Mei, terbagi menjadi 401 kasus lokal, 266 kasus backlog, dan 4 kasus impor. Kasus lokal tercatat paling banyak di New Taipei 177 kasus, berikut adalah Taipei 130 kasus. Sementara itu jumlah kematian 13 orang, mayoritas adalah penderita penyakit kronis. Jumlah kasus positif bertambah drastis, rumah sakit kewalahan. Melalui postingan di Facebook, Kepala Rumah Sakit NTU Wu Mingxian mengingatkan jumlah pasien yang diterima telah melampaui kapasitas, tapi pasien baru masih terus berdatangan. Kepala Rumah Sakit Anak-anak NTU Huang Limin juga setuju sumber medis Rumah Sakit NTU sudah hampir penuh. 中南部的医师上来帮忙，因为中南部目前疫情相对上没有那么紧张，不然就是把北部的病人有一些转到中南部去。 Kapasitas medis Rumah Sakit Umum Veteran Taipei juga sudah hampir maksimum. CICC berharap kebijakan pengiriman pasien dari utara ke selatan dan pelonggaran izin keluar rumah sakit bagi pasien dengan nilai CT di atas 30 bisa meredakan tekanan tersebut. Sejumlah kebijakan baru telah diberlakukan untuk menangani terus mengganasnya penularan COVID-19 di kota Taipei dan New Taipei. Pemkot Taipei mengumumkan untuk menghemat ranjang perawatan, mulai sekarang 2 penderita ringan akan dirawat di satu kamar yang sama. CICC juga telah meluncurkan kebijakan pengiriman pasien dari utara ke selatan, meminta dukungan dari lembaga medis di seluruh Taiwan. Kapasitas perawatan rumah sakit di Taipei dan New Taipei sudah memasuki kondisi darurat tapi belum sampai pada tahap kritis. CICC pun meluncurkan mekanisme pengiriman pasien di utara ke selatan. 整个的医疗这是同岛了哈，全部的台湾是看作一体的，那互相来支援，互相来因应，所以到中部到南部这都有可能的。 Berdasarkan mekanisme tersebut, CICC meminta lembaga medis di luar kota Taipei dan New Taipei segera mengonversikan 10% dari ranjang rawat inap menjadi ranjang ICU khusus pasien COVID-19. Data terbaru menunjukkan 4 rumah sakit di Taichung telah mengosongkan 400 ranjang. CICC juga mengonfirmasi telah menerima kelompok pertama sebanyak 150.000 dari 410.000 dosis vaksin AstraZeneca yang dibeli Taiwan. Suntikan akan diprioritaskan untuk warga kelompok 1-3 yang belum menerima dosis pertama. Kasus COVID-19 terus bertambah. Kapasitas perawatan medis di kota New Taipei semakin genting. Menurut Depkesnya, ranjang ICU hanya tinggal 1. Sementara perihal kekurangan pasokan vaksin, Wali Kota Taipei Ke Wen-je khawatir kalau menunggu vaksin produksi lokal, Taipei mungkin tidak akan bisa bertahan hingga Agustus. Menanggulangi terus berlanjutnya penularan komunitas, Pemkot Taipei telah melaksanakan konversi kamar rawat inap umum dan berhasil menambah ranjang perawatan khusus COVID-19 menjadi 1.023 buah. Wali Kota Ke Wen-je berpendapat ada 2 cara untuk menghapuskan waspada level 3, lockdown dan vaksinasi. Kalau kekurangan pasokan vaksin tidak mampu diatasi, Taipei mungkin tidak bisa bertahan hingga Agustus. Sementara terhadap komentar Direktur American Institute in Taiwan, Brent Christensen, bahwa kasus positif di Taiwan relatif rendah, Ke tampak kurang puas. 在他的意思就是说，你们才死11个人呢，还不算多啊。 Perihal rencana Pemkap Nantong membeli vaksin Pfizer dari Tiongkok, Ke berpendapat ini adalah jalan keluar saat tidak ada jalan lagi. Di New Taipei, kasus positif per hari masih melampaui 100. Ranjang ICU menurut Depkes hanya tinggal 1. Wali Kota Hou Yoi pun menyerukan pihak rumah sakit secepatnya menyelesaikan konversi kamar rawat inap. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi pekan depan.